Di tengah UI itu, di tengah hutan UI itu ada makam wali. Secara politik beberapa tahun terakhir memang dikuasai oleh sebuah partai yang tadinya hitam dan berubah menjadi orange gitu ya. gitu. Ini nggak boleh disebut partainya. Nggak boleh, kita tidak bisa sebut nama partai ya, kita inisialnya aja. Iya. Yang sebenarnya udah nggak relate dengan zaman menurut saya ya gitu. Nah karena itu perlu untuk semacam menjaga semangat nasionalisme gitu agar nggak bikin rusuh negara lah ibaratnya gitu. Ya kebetulan karena memang kakek saya itu cukup aktif di politik ya dulu selama masa hidupnya beliau termasuk yang mendirikan PKB bersama Gus Dur dulu, dan itu menurun ke beberapa putranya gitu. Salah satunya Gus Yakut yang sekarang menjadi Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamiah Yutubiah yang kami hormati, wabil khusus media Santri Nusantara dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bertemu lagi bersama saya Mas Pulung 98 atau nama asli adalah Faiz Ahsan Riyadi, dan kali ini kita akan berbincang atau membahas suatu tema. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber dan kita akan berbicara tentang dinamika NU di Universitas Indonesia, di kampus UI. Nah, tentunya kita sudah bersama dengan Gus Inung. Ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Faiz. Ya, apa kabar Gus? Sangat baik. Sangat Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Ya, langsung saja sebelum kita memulai perbincangan atau bercerita atau berdiskusi gitu ya Gus. Mungkin perkenalan terlebih dahulu Gus. Boleh. Nama saya cukup panjang ya. Kalau nama lengkapnya Zainun Nur Hisyam Taharus. Kalau di keluarga dekat biasa dipanggil Inung. Tapi kalau sama teman-teman kampus biasanya dipanggilnya Zai. Iya, kena Kak Zai itu kalau untuk cowok ya. Kalau untuk cewek Kak Sai. Kak Sai, ya ampun, Kak Sai. Terus kemudian riwayat pendidikan Gus. Riwayat pendidikan kalau secara formal saya dulu di SD di SD 4 Rembang karena ibu saya dulu emang dari Rembang gitu asalnya, dan saya lahir di Rembang sampai umur 8 tahun kelas 3 SD. Kemudian pindah ke sini ke Banyumas dan sekolah lanjutnya di SD Randegan. Kemudian setelah lulus saya di SMP Negeri 1 Sampang yang sangat legendaris. Sangat legendaris sekali. Dimasuki oleh tokoh-tokoh laler gitu. Ya, kemudian di situ 3 tahun lulus. Dan di SMA Negeri Banyumas. Baru setelah lulus saya kuliah di jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Sosiologi di UI. Nah itu kan kalau dari segi pendidikan formal. Yang non formal Gus? Iya, kalau non formal saya mengaji 100% produk full laler, berpesantren atau jihad Islami gitu. Jadi selama saya di masih SMP, misalkan kayak saya pulang kemudian ngaji ke Abah, dan setelah lulus SMP saya gap year 1 tahun untuk fokus ngaji gitu. Di sini juga gabung di kelas Alfiyah di laler juga di pondok. Terus setelah 1 tahun baru ke SMA, dan setelah SMA baru saya gap year 1 tahun lagi buat ngaji lagi, baru masuk ke UI gitu. Tadi yang SD itu di Rembang itu gimana Gus? Iya, jadi kan seperti yang udah saya bilang tadi, ibu saya dari Rembang. Jadi ayah saya Kiai Haji Dzakil Fatisham, itu putra dari Kiai Haji Syamsudi, dari pengasuh pondok laler. Ya kemudian beliau pernah mondok di mana-mana, salah satunya di Rembang. Kemudian dialap mantu oleh Kiai Haji Khalil Bisri yang dimana melahirkan atau merupakan ayah dari ibu saya Zainab Khalil Qotsumah di Rembang begitu. Nah selama kecil saya lahir di Rembang, diasuh sama ibu saya sampai umur 8 tahun. Baru setelah 8 tahun ikut pindah sama ayah ke sini gitu. Nah, gitu. Kenapa saya di Rembang selama masa kecil saya sampai umur 8 tahun. Terus dari saudara-saudara ibu itu ada yang menjadi tokoh-tokoh gitu guys? Iya, kebetulan karena memang kakek saya itu cukup aktif di politik ya dulu selama masa hidupnya beliau termasuk yang mendirikan PKB bersama Gus Dur dulu, dan itu menurun ke beberapa putranya gitu. Salah satunya Gus Yakut yang sekarang menjadi Menteri Agama. Dan juga
putra pertamanya Pak Adi saya Yahya Khalil Stakuf itu sekarang menjadi Khatib Am di PBNU begitu. Ya, berarti tidak main-main ini tentunya ya. Langsung saja Gus, ini kita berbicara tentang dinamika NU di Universitas UI, Universitas Indonesia. Nah, yang pertama saya tanyakan adalah apakah ada problematika gitu atau permasalahan mahasiswa NU di kalangan kampus, terutama kampus UI yang sekarang jenengan ada di sana. Iya, sangat kompleks ya. Ya. Karena pertama UI kan walaupun dia sebenarnya sekarang udah ada di Depok, bukan di Jakarta, tapi vibes-nya, nuansanya itu masih nuansa ibu kota gitu. Jadi pertarungan sana sini itu masih ada. Nah, kebetulan setting UI selain tadi sebagai representasi universitas ibu kota juga ada di Depok kan. Ya, nah, Depok itu tahu sendiri Depok ya. Iya, Depok ya, teman-teman pasti sekarang sangat familiar dengan Depok ya, karena viral di media sosial, di mana-mana, di Twitter, di Instagram. Iya, betul. Mulai dari babi ngepet, keranda terbang. Betul. Kemudian Nabi palsu dan yang paling populer Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dong. Kebanggaan kita semua, Ayu Ting Ting. Nabi palsu, Ayu Ting Ting. Ada juga UFO turun di Depok. UFO turun ke Depok. Jadi kota yang sangat lengkap dan kompleks gitu. Kompleks. Nah, itu dari segi keunikan Depoknya ya. Tapi kalau dari segi struktur politiknya juga sebenarnya Depok bisa saya katakan bukan kultur atau struktur yang mendukung NU untuk maju di Depok gitu. Karena di Depok secara politik beberapa tahun terakhir memang dikuasai oleh sebuah partai yang tadinya hitam dan berubah menjadi orange gitu ya. Gitu. Ini nggak boleh disebut partai. Nggak boleh, kita tidak bisa sebut nama partai ya. Kita inisialnya aja. PKS. Oh, PKS ya. Inisial. P, K, dan S itu inisial. P, K, dan S. Oh, iya, namanya siapa? Silakan teman-teman tahu sendiri. Iya, betul. Kita pakai inisial saja. Kita pakai inisial saja. Boleh sebut itu. Tidak boleh sebut nama, sebut merek karena tidak disponsori gitu. Nah, itulah Depok dikuasai oleh partai itu yang memang secara ideologi dan pemikiran politik tidak sejalan dengan NU gitu. Nah, itu salah satu tantangannya di Depoknya sendiri. Nah, di dalam UI-nya juga banyak tantangan sebenarnya. Misalkan kalau di UI kan sebagai kampus tadi ibu kota, kita pasti orang-orang dan santri NU, mahasiswa NU yang masuk ke UI akan menemui banyak sekali kultur-kultur yang berbeda. Mulai dari kultur yang sangat bebas, liberal, mabok boleh, seks bebas, pergaulan bebas, clubbing gitu kan, sampai yang aman, yang sangat aman di musola, ngaji di masjid, baca Quran gitu. Dakwah. Wah, nah masalahnya adalah selama ini golongan-golongan yang atau kelompok-kelompok yang aman gitu, yang kira-kira berkegiatannya di masjid dan musola bukan dari NU, tapi dari tadi gitu, dari yang sudah disebutkan tadi. Begitu. Kalau saya menyebutnya Islam kanan gitu. Betul. Itulah yang kemudian jadi problematika nih, orang NU tuh kalau masuk UI bingung nih. Mau ke kiri atau ke kanan atau tetap di tengah-tengah. Atau di tengah-tengah, tapi gimana caranya gitu untuk bertahan dari semua benturan di kanan dan kiri itu. Begitu. Itu salah satu problematika yang harus diperhatikan juga. Kalau yang di tengah itu apa namanya? Moderat atau gitu? Bisa disebut moderat, atau kalau bahasa Arabnya wasatiyah atau tawasut biasanya. Tawasut itu kan merupakan salah satu paham dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul sekali. Kemudian posisi NU bagaimana? Posisi NU di kampus yang notabene itu adalah kampus umum gitu ya. Nah, posisi mahasiswa NU. Mahasiswa NU ya. Iya. Kalau kita bicara di awal-awal masa-masa misalkan tahun 90-an 2000 gitu, mahasiswa NU tuh sama sekali tidak kelihatan kalau di UI. Tidak mempunyai lahan, tidak mempunyai ruang untuk ruang untuk bergerak, untuk bersuara gitu. Tapi karena hasil dari ikhtiar alumni-alumni NU di UI gitu, akhirnya beberapa tahun terakhir ini kita cukup mendapatkan ruang sebenarnya. Karena yang pertama, kalau dulu di masjid tuh nggak ada namanya tahlilan di masjid UI, namanya seminar KNU-an atau ngaji. Sekarang beberapa 3 tahun terakhir mungkin ya, di sana biasa diadakan tahlilan, kita juga mendapatkan ruang untuk tahlilan. Ada juga ngaji kitab kuning, kita sudah bisa adakan di masjid UI-nya gitu. Dan beberapa kegiatan NU yang lain kayak seminar di situ kita juga bisa mendapatkan tempat. Jadi beberapa tahun terakhir kita sudah cukup mendapatkan tempat ya, walaupun emang itu juga butuh perjuangan dan harus dipertahankan juga gitu. Masih sering dibid'ah-bid'ahan nggak? Kebetulan pertarungannya sekarang udah beda. Jadi bukan bid'ah nggak bid'ah, tapi masalah
itu tadi sih pemikiran, kalau kita bicarakan masalah pemikiran transnasionalisme ya, yang populer pemikiran membentuk khilafah dan sebagainya gitu kan. Jadi pertarungan itu yang sebenarnya sekarang ada gitu. Kalau bidah-bidah tuh kayaknya udah zaman dulu ya. Barbar. Kalau di kampus, Primitif ya. iya kalau di kampus cukup jarang gitu perdebatan kayak gitu. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemuda NU di mahasiswa NU yang bisa dilakukan oleh mahasiswa NU di terutama di kampus jenengan, di kampus UI? Iya, karena pastinya kita tadi bertemu dengan banyak pemikiran yang berbeda, tantangan dari segala macam kanan kiri. Karena itu menurut saya pemuda dan mahasiswa yang NU gitu, apalagi yang kemudian kuliahnya di kampus kayak UI yang sekuler, yang umum, bukan yang kayak UIN. Mungkin banyak orang NU-nya kalau di UIN ya. Banyak, hampir mayoritas. Mayoritas ketemu sana NU, ketemu sini NU gitu, sampai bosan mungkin ya. Nah kalau di UI itu kan fenomenanya adalah biasanya santri NU yang berhasil masuk kuliah umum atau di universitas umum itu satu bosan soleh. Bosan soleh. Ini soleh. Gimana makna bosan soleh itu gimana? Soleh karena di pesantren kan udah biasa ngaji, terus sholat jamaah gitu kan. Kemudian masuk kampus bebas kan, ngaji nggak wajib, sholat jamaah nggak sholat nggak ada yang tahu. Gitu. Semakin masuk ke situ itu semakin bebas gitu. Makin bebas tempatnya. Iya. Akhirnya ada yang bosan soleh, akhirnya dia ke kiri, ke pergaulan yang bebas gitu, kehilangan identitas kesantriannya. Tapi ada juga mungkin yang masih pengen soleh nih, masih pengen rasa keagamanya masih kuat. Akhirnya dia bingung kan harus mencari tempat buat menjaga keislaman itu. Nah karena itu menurut saya ya ketika masuk ke kampus umum kayak UI misalkan, harus berorganisasi dengan teman-teman NU yang punya pemikiran serupa, punya gaya hidup yang serupa gitu. Yang moderat, nggak terlalu kiri dan nggak terlalu ke kanan. Jadi berorganisasi itu sangat penting kalau kita masuk ke dalam sebuah wilayah yang sangat beragam. Nah, untuk organisasi Islam sendiri di dalam kampus UI itu kan ada, Gus ya? Ada sangat beragam juga sebenarnya di situ. Organisasi yang diakui oleh kampus? Kalau yang di kampus kita kan mengakui beberapa organisasi keagamaan. Kalau yang Islam namanya di sana ada Salam. Salam itu UI. Salam itu nuansa Islam gitu kalau nggak salah ya. Saya juga agak lupa kepanjangannya, tapi namanya Salam UI gitu. Secara ideologi sebenarnya netral, pokoknya itu ya Islam. UI menyediakan organisasi buat mahasiswa yang Islam, silakan untuk berorganisasi di Salam gitu. Tapi pada kenyataannya tadi karena mahasiswa NU bosan soleh, biasanya mahasiswa NU yang ke masjid itu jarang ke masjid, yang sering ke masjid adalah dari teman-teman dari tadi yang Mas Faiz bilang mungkin Islam kanan gitu. Pada akhirnya ya organisasi Islam yang resmi itu banyak dikuasai oleh mereka gitulah. Nah karena itu biasanya mahasiswa Islam yang di luar mereka, di luar Salam itu bikin organisasi namanya Ormek, organisasi mahasiswa ekstra kampus. Yang salah satunya adalah PMII yang berideologikan atau berakidahkan atau bermadzhab NU gitu. Ya PMII itu adalah kepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah itu berarti kalau PMII tidak berada di dalam kampus tapi di luar kampus. Khusus untuk di UI ya. Dan di kampus-kampus umum yang lain saya rasa ya. Kalau di UIN mungkin ada yang diakui mungkin Kalau di UI dia ada di luar kampus. Nah terus pertanyaan yang selanjutnya itu adalah bedanya PMII dengan organisasi lain di NU. Apakah PMII itu merupakan bagian keorganisasian dalam NU atau PMII adalah organisasi sendiri yang masih dengan NU lah? Secara lebih tepatnya itu adalah antara NU dan PMII itu bagaimana, Gus? Iya, sejarahnya sebenarnya cukup panjang ya. Misalkan kalau kita baca sejarahnya, PMI pernah dependensi, artinya benar-benar di bawah NU, di bawah partai NU dulu gitu. Kemudian dia lepas dari NU, pernah independen. Kemudian kembali lagi menjadi namanya interdependensi. Kemudian tahun 2015 resmi menjadi Banom NU, Badan Otonom. Berarti sekarang Banom NU. Sekarang Banom NU. Teman-teman bisa baca tuh sejarahnya panjang, tapi memang dari sejarah berdirinya tahun 1960, tepatnya 17 April 1960 di Surabaya itu. Berdirinya PMII emang pada awalnya didirikan atas aspirasi untuk menaungi mahasiswa yang NU gitu di kampus, karena dulu kan baru ada IPNU yang Mas Faiz ikuti kan. Iya, betul. Ikatan Pelajar NU. Tapi ternyata IPNU itu tidak bisa masuk untuk para mahasiswa atau gimana, Gus? Iya, pertama kan karena IPNU itu
umum ya, bukan cuma mahasiswa. Iya. Nah, dulu tuh ada namanya PPMI. PPMI itu apa? Semacam perhimpunan mahasiswa di Indonesia gitu, yang menaungi organisasi-organisasi mahasiswa di Indonesia. Nah, IPNU saat itu tidak bisa untuk diakui di PPMI karena ada pertentangan organisasi juga. Iya. Ada yang hitam hijau gitu kan, tahu kan? Tahu. Di situ akhirnya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Akhirnya ada semacam perundingan dari mahasiswa NU yang resah dengan keadaan itu, kemudian berkumpullah 13 mahasiswa NU pendiri dari PMI saat itu di Surabaya, kemudian mengadakan kongres atau rapat, akhirnya terbentuklah PMI di 17 April 1960 saat itu, dan ketua umumnya pertama namanya Mahmud Junaidi yang kebetulan mahasiswa Fakultas Hukum UI saat itu. Mahmud Junaidi. Mahbub Junaidi. Itu seorang jurnalis. Seorang jurnalis, beliau adalah ketua umum PMI pertama, iya. Terus kemudian di PMI itu kan anggotanya itu apakah semuanya NU, atau kalau ada mahasiswa yang bukan NU tapi ingin gabung di PMI itu bagaimana, Gus? Pastinya karena tadi aspirasi pertamanya untuk mewadai ke-NU-an, mayoritasnya mahasiswa NU, tapi kita tidak membatasi siapapun untuk bergabung ke PMI gitu. Karena tadi pertama PMI itu organisasi pergerakan ya. Jadi kita bukan cuma komunitas NU yang kalau di kampus-kampus kan sebenarnya ada tuh komunitas-komunitas lain kayak KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Itu komunitas aja gitu, bukan organisasi yang punya visi pergerakan. Nah, sementara PMI kan punya visi pergerakan, yaitu untuk mengedepankan dan menyebarkan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di kampus-kampus. Nah, itu bisa dari dua hal kan, mempertahankan dan menyebarkan Ahlussunnah. Bisa dari mempertahankan mereka yang udah NU biar tetap NU, ideologinya tetap NU gitu. Atau mengubah mereka yang di luar NU jadi NU. Iya. Walaupun mungkin secara nggak punya kartanu gitu ya, tapi seenggaknya dia punya pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah dan Islam yang moderat tadi gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran nih yang masuk kampus pengen tahu lebih jauh tentang PMI ya silakan gabung gitu. Nanti kan ada kaderisasinya namanya Mapaba kalau baru masuk. Mapaba ya. Ya, masa penerimaan anggota baru. Nanti kan di situ diberikan materi, kemudian ada pembayatan juga. Kemudian ada kaderisasi lanjut juga kalau di PMI, ada PKD namanya setelah Mapaba. Ya. Kemudian PKL dan PKN gitu. Kalau tadi sudah pergerakan, itu kan salam pergerakan itu dari PMI yang paling sering saya dengar atau yang saya lihat itu salam pergerakan. Nah, itu dalam pergerakan itu saya tanya apa yang digerakkan gitu. Berarti sebenarnya salam pergerakan itu menggerakkan apa? Iya. Yang pertama pastinya salam kayak gitu tuh umum ya. Iya, umum. Untuk memicu pergerakan gitu kan, untuk memicu semangat para anggotanya. Nah, karena itu tadi sih kita kan ngelihatnya beda banget nih antara nama, misalkan kita perbandingkan nama ya. PMI dengan misalkan IPNU dan KMNU tadi. Iya, betul. Di PMI yang jelas membedakan kan ada pergerakannya. Iya. Kalau IPNU kan ikatan. Ya, beda. Kalau KMNU keluarga. Jadi hal yang paling inti dalam PMI itu emang pergerakan. Nah, kalau kita bicara di kampus, kalau kita bicara pergerakan, itu pasti kita bicara tentang sebuah perubahan yang progresif katakanlah dan transformatif. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki keadaan gitu ada. Nah, keadaan kayak gimana sih yang berusaha diperbaiki oleh PMI ya tadi kayak misalkan kita di kampus kan bertemu dengan berbagai macam pemikiran, ideologi, perbenturan kebudayaan, budaya gitu dan gaya hidup gitu ya. Nah, kita pergerakannya adalah tadi mengedepankan pemikiran dan pergerakan Ahlussunnah wal Jamaah di kampus gitu. Supaya ya mahasiswa kita yang dari NU terutama gitu tidak terbawa ke kanan ke kiri, tidak terbawa arus, tidak terombang-ambing ke sana kemari lah, tapi tetap pada jalan yang lurus gitu. Gitu kira-kira. Nah, terus apa yang bisa atau biasa dilakukan oleh PMI? Ya, banyak sekali ya pastinya. Iya. Pertama di PMI itu kita membawahi 3 bidang biasanya. Jadi ada bidang internal yang memang membawahi atau mengurus kaderisasi dari anggota-anggota di PMI itu sendiri. Kemudian bidang eksternal yang membawahi tentang pergerakan, tentang politik, tentang aksi massa biasanya gitu. Kemudian juga tentang keagamaan. Nah, semua bidang itu punya kegiatannya masing-masing. Kalau di internal biasanya kita ada kaderisasi yang formal tadi, ada Mapaba, ada PKD, ada PKL, ada PKN gitu. Kita memfasilitasi itu.
Dan disitulah kita nanti diajari materi-materi formal dari PMI tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang geopolitik kampus, ya, tentang antropologi dan segala macam gitu. Banyak nanti materi formal di situ. Kalau di eksternal kita berjejaring dengan berbagai macam organisasi mahasiswa lainnya, karena kan kita tadi untuk pergerakan tuh nggak bisa sendiri, harus berjejaring gitu. Ya. Itu di eksternal, dan kita juga mengadakan berbagai macam kajian, diskusi dari berbagai macam bidang juga. Jadi kita nggak cuma mewadahi satu hal kayak keagamaan ngaji doang atau bisnis doang, tapi semuanya gitu. Yang suka bisnis, yang suka ngaji, yang suka kajian keilmuan silakan gitu. Yang suka pengabdian sosial juga ada gitu. Kemudian yang terakhir ya keagamaan. Di situ kita kegiatannya umumnya budaya ke-NU-an lah. Biasanya kita ada tahlilan malam Jumat di markas PMI gitu. Kemudian ada ziarah juga kita kadang-kadang. Kalau di UI itu ada makamnya Kiai Haji Hasyim Muzadi kan. Yang pernah menjadi salah satu ketua umum PBNU juga. Kemudian dan di tengah UI itu, di tengah hutan UI itu ada makam wali namanya Mbah Takol. Dikenal. Itu yang menemukan Habib Lutfi dulu ceritanya. Menemukan makam itu. Kalau ada di dalam hutan UI ada makam wali namanya Mbah Takol gitu. Itu Habib Lutfi. Nah, kita biasanya juga ziarah ke situ. Itu salah satu kegiatan keagamaannya, dan kita juga membangun relasi dengan pesantren. Kalau di UI ada pesantren Al-Hikam namanya. Itu pesantren di dalam kampus atau di luar kampus, tapi deket banget dengan UI. Mungkin jalan kaki 10 menit sampailah gitu. Itu pesantrennya Kiai Haji Hasyim Muzadi tadi. Kalau sekarang diasuh salah satu putranya namanya Gus Yusron. Kita berelasi dengan mereka juga gitu. Iya. Karena di PMI itu kan sering dengan adanya kegiatan politik. Nah, kalau yang sering saya lihat ini dari pengalaman saya saja, yang sering saya lihat itu PMI itu sering terjun atau turun ke jalan. Ya bahasa itu demo lah. Iya. Apakah memang seperti itu kalau di sini atau di sana sama atau tidak? Iya, pertama menurut saya sangat wajar sebuah organisasi kemahasiswaan melakukan aksi massa atau demo ya, karena itu kan menyuarakan aspirasi gitu. Dan tadi karena pergerakan ya pasti sekali dua kali ada aspirasi yang harus diutarakan di jalan gitu. Nah, tapi kalau di kampus-kampus umum biasanya kendalanya adalah kita kekurangan massa, kekurangan kuantitas anggota. Sementara kan demo biasanya kan banyak orang gitu ya. Kalau 20 orang kayak sepi gitu. Ngapain demo juga, 30 orang demo ngapain. Betul. Kalau kebetulan di UI tadi, kalau di UIN satu kali mapaba itu bisa ratusan. Mungkin satu cabang tuh ada ribuan gitu. Nah, kalau di UI paling ya 30 tuh udah cukup lah. Udah cukup gitu satu kali mapaba. Karena itu kita sebenarnya cukup jarang mengadakan aksi massa ya, walaupun di kejadian-kejadian penting kita juga ikut dengan organisasi mahasiswa lain gitu. Misalkan kayak kemarin ada tentang Omnibus Law, terus reformasi di korupsi, kita juga ikut berpartisipasi, tapi bukan itu inti dari pergerakan kita di UI. Kita lebih banyak kajian, lebih banyak diskusi dan berjejaring biasanya gitu. Nah, terus ada lagi tentang PMI itu kan sering bekerja sama dengan partai ataupun elit politik. Apa memang benar seperti itu apa bagaimana, Gus? Sepengalaman saya 3 tahun di PMI, saya tidak pernah mengerjakan agenda partai, teman-teman. Agenda partai tidak pernah dikerjakan, tidak pernah mendapatkan proyek partai gitu. Tidak pernah melakukan proyek partai. Jadi yang kami kerjakan ya tadi kegiatan-kegiatan sudah saya sebutkan, dan juga seminar-seminar mungkin gitu. Dan itu pun bukan seminar partai ya. Lebih fokus ke seminar untuk pengembangan diri, betul, pengembangan kader gitu. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kita memang pastinya punya kedekatan dengan partai-partai yang punya afiliasi dengan NU, misalkan PKB dan P3. Kita dekat secara kultur, tapi apakah kita mengerjakan agenda politik mereka, kayak kalau mau pemilu kita kampanye, mereka yang enggak juga gitu. Tapi itu juga tidak enggak deterministik, artinya enggak pasti juga, karena salah satu ketua umum PMI yang pernah menjabat sebagai ketua umum PMB PMI dan juga pernah menjadi ketum Ansor juga, Nusron Wahid itu kan dari Golkar gitu. Dari Golkar kan, dan kita juga dekat dengan Nusron Wahid kan sebagai PMI karena ya salah satu alumni juga dan salah satu aktivis di PMI yang cukup nasional juga gitu kan levelnya. Jadi secara formal nggak ada langsung PMI melayani partai politik tertentu. Tapi kalau kedekatan ya ada pasti. Kedekatan pasti ada. Terus kan ada juga tentang diskusi-diskusi di PMI ini. Berarti seputaran apa saja diskusi yang didiskusikan atau apa saja yang menjadi bahan diskusi di PMI itu, Gus?
Jadi perlu dipahami ya kalau PMI itu kan organisasi kader, organisasi kaderisasi. Jadi visi utama kita adalah menciptakan kader-kader NU yang bisa menjadi leader di bidangnya masing-masing. Iya. Jadi kata bidangnya masing-masing itu cukup penting karena kan di kampus kan orang tuh passionnya sendiri-sendiri ya sekarang ya. Passionnya ada yang passionnya YouTuber gitu kan, ada yang passionnya di bidang bisnis, traveling, ada yang suka pengabdian sosial, ada yang suka nulis mungkin, suka jurnalistik. Nah itu semua kita tampung di PMI. Jadi yang suka bisnis ya kita bikin diskusi tentang bisnis, yang suka tentang isu-isu sosial politik ya kita bikin diskusi sosial politik. Tergantung dari minat masing-masing kader. Karena tadi kita ingin menciptakan masing-masing bidang tuh adalah kader dari NU yang memimpin di situ. Harus ada dari kader NU yang ambil bagian yang di masing-masing apa yang diminatinya gitu. Betul. Ya. Jadi kita mewadahi itu karena kan alumni PMI juga banyak yang udah sukses di masing-masing bidang. Jadi pengusaha ada, partai politik ada gitu kan. Jadi ya kita mewadahi itu semua. Betul. Terakhir Gus, sebelum penutup mungkin karena ini kita dari channel Media Santri Nusantara, ini saya ingin menanyakan atau meminta pandangan tentang santri dan Nusantara. Santri Nusantara menurut pandangan jenengan itu bagaimana? Santri Nusantara itu? Ya, menurut saya itu gabungan yang ini ya, yang pas gitu ya. Dan sangat cocok dengan PMI karena Islam Indonesia, santri Islam Nusantara Indonesia, ya. gitu kan. Islam yang Indonesia. Betul, santri yang Nusantara gitu. Cuma kan lebih khusus santri gitu. Kalau PMI kan Islam umum dan Indonesia umum, tapi ini santri Nusantara gitu kan. Nah, kalau saya mengenai santri secara definisi ya, pokoknya ya mereka yang pernah punya pengalaman ngaji di pesantren gitu. Dan kalau kita bicara pesantren kan sejarahnya dulu kayaknya cuma kiai-kiai NU yang membawahi pesantren, walaupun sekarang udah banyak pesantren di luar NU ya gitu. Salaf, pesantren yang ternyata salaf ya juga salaf nggak salaf beneran gitu. Salaf yang ada i-nya gitu kan. Salaf yang ada i-nya. Ya itu, tapi kalau kita bicara santri secara umum pasti yang terpantik paling pertama di pikiran kita ya NU, santri NU gitu, yang mereka ngajinya di pesantren, kemudian mereka punya akhlak-akhlak tertentu yang biasanya nggak ada tuh di luar santri gitu, dan relasi yang spiritual yang dekat sekali dengan para kiai, dengan para ulama gitu kan. Nah kemudian kalau Nusantara ya jelas lah kita tahu bahwa sekarang kan kita lagi banyak bertempur secara pemikiran dengan pemikiran transnasionalisme tadi yang berusaha untuk mengubah tatanan negara, khilafah gitu kan, yang sebenarnya udah nggak relate dengan zaman menurut saya ya gitu. Nah karena itu perlu untuk semacam menjaga semangat nasionalisme gitu agar nggak bikin rusuh negara lah ibaratnya gitu. Nah karena kalau kita bicara Nusantara secara khusus ya, kan kita terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Kita udah tahu Indonesia ada 700 lebih bahasa, ada ratusan suku juga gitu. Nah keberagaman itu kan perlu dijaga. Apalagi kita kan beragama itu bisa nyaman dan tenang kalau negara kita aman. Kita bisa lihat di Timur Tengah ada Suriah, ada negara-negara lain yang amburadul karena perang lah. Jadi situ akhirnya ya beragama juga nggak bisa tenang gitu. Akhirnya keamanan umat Muslim juga akhirnya terancam. Nah itu yang menurut saya sangat bagus adanya santri Nusantara. Santri Nusantara. Ya dari santri dia mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah gitu, kepada Islam, tapi juga dia menjaga keamanan dan keberagaman bersama gitu. Berarti memang bagus ini santri Nusantara ya. Sebelum penutup Gus, mungkin pesan ataupun sebelum kita akhiri ada juga tentang isu-isu hoax. Ya, ini kan sebagai kader-kader NU ini ada kader yang kader. Nah, itu sering disebutkan juga ikut menyebarkan isu-isu hoax karena mungkin tidak tahu atau karena memang pengalaman dan pengetahuannya kurang tentang itu. Nah, pandangan jenengan gimana Gus? Pandangan saya rasa emang kita harus berhati-hati ya di zaman digital, karena kalau kita bicara dulu tuh informasi tuh ada namanya gatekeeper-nya kan. Ada yang menyaring, ada yang mengkurasi, yaitu media mainstream. Kalau sekarang semua orang bisa menciptakan informasi. Betul. Karena itu ya sebenarnya klise sih, kayak kita kalau ada informasi harus tabayun dulu. Nah itu penting sekali. Jadi kalau ada informasi masuk ya coba diklarifikasi dengan pihak-pihak yang emang lebih mengetahui tentang sumber informasi itu. Karena kalau enggak ya kita akan menyebarkan hoax terus gitu. Kebohongan nggak akan berhenti. Karena itu menurut saya sebelum menyebarkan informasi ada baiknya diteliti dulu informasi itu
sumbernya dari mana. Ya baca, teliti, baru kalau emang yakin bermanfaat disebarkan gitu. Ya karena kebanyakan seperti itu, Gus. Iya, Kita iya. mengetahui kan share gitu ya. Kita sering nge-share dan tidak tahu apakah itu atau bukan. Sehingga ya yang terjadi asal nyebar saja, itu tidak tahu asalnya dari mana. Iya, misalkan kan sekarang kan lagi beredar ini ya isu tentang pembatalan haji, kemudian ada isu, wah ini uangnya dipakai nih gitu. Padahal di Kementerian Agama sendiri, kalau teman-teman coba cek, udah ada lampiran alasan kenapa pembatalan haji itu dibatalkan, dan ada kalau saya nggak salah ada laporan keuangannya juga di situ, dan alasannya yang emang pemerintah Saudi belum memberikan keputusan. Kemudian kan haji itu butuh perencanaan teknis ya, yang panjang gitu. Kemudian masalah corona juga masih banyak isu-isu keamanan yang harus diperhatikan. Jadi untuk keselamatan warga Muslim Indonesia yang daripada ketika berhaji nanti mengancam keselamatan mereka, ya akhirnya dibatalkan. Dan itu bisa diakses di laman Kementerian Agama keterangannya. Gitu. Terakhir, sebelum kita tutup, benar-benar terakhir nih ya, pesan ataupun pandangan dari Gus Inung kepada pemuda-pemuda, terutama pemuda NU, kita harus ngapain nih di zaman yang seperti sekarang ini, harus ngapain? Yang pertama pastinya menurut saya harus memperdalam keilmuan agama itu sendiri. Karena ciri khas NU itu kan santrinya pintar-pintar, alim-alim gitu. Jadi menurut saya yang nggak harus alim juga sih, nggak harus semua orang kan yang alim tuh sebagian, kalau alim semua juga repot gitu kan. Jadi seenggaknya tapi ngaji dengan kiai, ngaji di pesantren itu perlu, karena kita kan hidup di zaman tadi digital yang kita bertemu dengan banyak sekali pemikiran yang berbagai macam. Nah kalau kita nggak punya keilmuan yang mendalam ya gampang terombang-ambing. Kita akhirnya bisa terombang-ambing ke kiri, bisa terombang-ambing ke kanan juga gitu. Yang semuanya kalau ekstrim pasti dampaknya buruk. Jadi untuk menjaga kita on the track, ya tadi harus keilmuannya tetap. Tapi selain keilmuan juga pastinya berorganisasi dan berkumpul, seenggaknya berkomunitas dengan teman-teman NU yang punya pemikiran yang sama itu juga penting. Dan mempunyai kan passion yang sama juga mungkin. Betul, karena kita kan dipengaruhi oleh lingkungan juga ya. Jadi kalau lingkungan kita putih ya kita jadi putih, kalau lingkungan kita biru ya kita jadi biru. Jadi berorganisasi itu juga penting selain tadi memperdalam keilmuan. Jadi kita hidup di zaman yang beragam tapi tetap kita dalam jalan yang lurus gitu. Oke, berarti begitu ya pesannya untuk kita semuanya adalah memperdalam keilmuan dan juga berorganisasi. Betul. Ya, mungkin itu saja Gus. Terima kasih atas semua yang telah kita bicarakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya teman-teman semuanya, Jamiah Media Santri Nusantara atau MSN, demikian tadi perbincangan kita mengenai dinamika NU di Universitas Indonesia di kampus ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel kami yaitu Media Santri Nusantara, untuk like, comment, subscribe dan share semuanya seterusnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.